Oh, saya tidak berencana daftar-daftaran. Ini kan bukan, makanya saya katakan tadi, ini bukan soal mendaftar. Saya sekarang sedang memikirkan apa area kontribusi yang bisa saya lakukan. Dan kita mempertimbangkan semua, termasuk apa yang diungkapkan oleh teman-teman. Tapi kita tunggu. Saya merasa lebih baik kita menunggu sebentar, memastikan bahwa pilkada besok juga itu berlangsung dengan jujur, adil, bebas intervensi. Proses pilkada ini kan tidak sederhana ya. Bukan soal pendaftarannya, yang harus dipikirkan juga kira-kira pilkada besok jujur, adil, bebas tidak ya? Kita tidak akan pernah mencintai kita akan mengawal segala cara. Dan saya diklaim pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك selamat hari milad, semoga dapat rahmat. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk, mabruk alfa mabruk alaika mabruk, mabruk alfa mabruk yaumi ladil mabruk. Barakallahu fiikum untuk Pak Anies Baswedan. Selamat ulang tahun, semoga berkah dan panjang umur. Apa lagi nak?
Mohon duduk kembali. Jadi sebenarnya hari ini adalah hari di mana kami sekeluarga mensyukuri atas perjalanan hidup selama ini dan mensyukuri perjuangan ibu. Bagi saya, memperingati hari kelahiran adalah memperingati perjuangan ibu saat melahirkan. Yang ingat tentang hari kelahiran adalah ibu kita. Yang dilahirkan itu tidak ingat atas peristiwanya. Karenanya setiap hari perayaan ulang tahun, maka saya menggunakan ini kesempatan untuk mendoakan ibu. Semoga ibu sehat, panjang umur, karena beliaulah yang membawa kita ke dalam perjalanan hidup ini. Kami sendiri mensyukuri perjalanan hidup selama ini, dan hari ini kami dapat kejutan karena mulai kemarin beredar undangan hadir, walaupun saya sendiri kaget terimanya. Jadi akhirnya begitu banyak hadir, saya sampaikan rasa terima kasih. Datang dari banyak tempat, ada yang dari Banten, ada yang dari Medan, ada yang dari Purwakarta, ada yang dari Bandung, mengkhususkan untuk menyampaikan doa, ucapan selamat. Kami apresiasi dan kita sambut dengan kehangatan walaupun serba sederhana. Itu sih kegiatan siang ini. Sore nanti yang memang sudah kami rencanakan adalah kegiatan dengan warga sekitar. Jadi memang sudah rencanakan habis asar ini ada pengajian dengan anak-anak yatim, yang itu memang sudah direncanakan, yang biasa juga kami selenggarakan di sini. Nah, nanti habis asar ini dengan mereka, itu saja. Lalu malam ibu doa. Pak Anies, ada pesan khusus nggak dari ibu di ulang tahun ke-55 ini Pak Anies? Ya, ibu sih selalu pesannya sama dari dulu. Bahwa yang dipunyai adalah nama baik, karena itu jaga nama itu baik-baik. Itu selalu pesan ibu. Dan hari ini ibu belum beri pesan, nanti pesannya nanti malam. Karena nanti malam habis maghrib akan ada kumpul keluarga, potong tumpeng. Ya. Ya, jadi memang ungkapan itu muncul, ada yang menyampaikan ke saya, ada yang beberapa hari ini banyak yang datang ke rumah, banyak yang mengungkapkan juga aspirasi yang sama, dan saya sampaikan kepada semua terima kasih. Ini sebuah kehormatan dan izinkan kami untuk memikirkan ini sejenak, memikirkan. Dan ini kan sesungguhnya bukan sesuatu yang diputuskan oleh saya, karena bukan pribadi bisa mencalonkan. Yang bisa mencalonkan adalah partai, yang bisa mencalonkan adalah warga. Nah, saya akan dengar terima kasih atas kehormatan itu, kepercayaan itu, sambil kita lihat seperti apa perkembangannya nanti. Terakhir kali Nasdem mengatakan kan Pak Anies, Pak Surya sudah membuka ini. Sampai hari ini apakah sudah ada pertemuan lanjutan dengan Pak Surya? Belum ada pertemuan, artinya pertemuan ada, tapi belum ada pembicaraan lebih jauh. Memang sudah diungkapkan, makanya kita lihat kan untuk itu diperlukan beberapa ya, tidak bisa hanya satu. Jadi kita tunggu, toh masih daftar nggak Pak? Agustus, sekarang bulan Mei, pendaftaran Agustus, sekarang bulan Mei, jadi masih ada waktu, bukan? Oh, saya tidak berencana daftaran. Ini kan bukan, makanya saya katakan tadi, ini bukan soal mendaftar. Saya sekarang sedang memikirkan apa area kontribusi yang bisa saya lakukan, dan kita
mempertimbangkan semua, termasuk apa yang diungkapkan oleh teman-teman. Karena saya mendengar juga teman-teman di RT RW mengungkapkan, kemudian ada juga warga yang saya ceritakan tadi. Tapi kita tunggu. Saya merasa lebih baik kita menunggu sebentar, memastikan bahwa pilkada besok juga itu berlangsung dengan jujur, adil, bebas intervensi. Jadi berarti artinya jika nanti kemudian masuk di pinangan dari partai-partai ini terlepas dari apakah itu nanti partai lain, Pak Anies secara pribadi Saya masih saat ini saya belum memutuskan. Jadi saya masih menunggu. Banyak yang berspekulasi, tapi saya tidak mau spekulasi dulu sekarang. Lebih baik tunggu dulu sampai betul-betul saya sendiri dengan keluarga, dengan teman-teman semua, dengan senior-senior mendiskusikan, terus baru nanti kita putuskan langkahnya. Tapi Pak, kemarin PDIP juga sudah bilang mau buka pintu nih untuk Bapak maju. Bapak sudah ada komunikasi sebelumnya nggak sih Pak dengan PDIP atau menanggapi ini gimana Pak? Baru kemarin malam banget Pak. Apa katanya? PDIP membuka pintu untuk Anies untuk maju ke Pilgub DKI Jakarta begitu Pak. Ya, saya terima kasih sekali pada teman-teman di PDIP yang membuka itu di dalam rakerdanya ya, dalam rakerdanya. Saya sangat apresiasi dan buat kami keterbukaan lintas kelompok, lintas partai itu menandakan bahwa kita sama-sama peduli tentang masa depan Jakarta, sama-sama peduli tentang masa depan Indonesia. Udah ada komunikasi dulu sama PDIP Pak? Udah ada komunikasi sebelumnya sama PDIP Pak soal ini Pak? Sebenarnya kalau komunikasi itu saya komunikasi dengan semua. Tapi soal Pilgub belum Pak? Belum ada khusus. Paling survei Pilgub DKI Jakarta versi arus survei Indonesia Pak Anies menunjukkan 29% di bawah Pak Ridwan Kamil. Tanggapannya mungkin ada Pak? Pak, menjamin soal PDIP, Pak, siap nggak kalau duduk sama Pak Anies? Siap nggak kalau duduk? Oh, mutusin maju aja belum tahu. Kalau pendaftaran independen kan Untuk apa? Belum. Menurut saya itu fase kedua. Fase pertama itu apakah ini adalah opsi yang akan diambil, itu pertama. Kalau iya, maka bersama dengan siapa koalisinya dan lain-lain. Itu fase kedua. Sekarang kita lagi memikirkan dulu nih. Fase pertama mungkin bisa diperjelas Pak. Fase pertama dulu nih Pak, karena kayak di Nasdem misalnya semuanya sudah menyampaikan tujuannya sudah melamar Pak Anies dan tinggal menunggu jawabannya. Ya, makanya itu beri waktu untuk bicara dengan semua. Proses pilkada ini kan tidak sederhana ya. Bukan soal pendaftarannya yang harus dipikirkan juga. Kira-kira pilkada besok jujur, adil, bebas tidak ya? pendaftaran independen kan besok sampai tanggal 12 Mei. Berarti kalau misalnya Bapak masuk undangan gitu Pak, berarti nggak mungkin maju independen berarti ya Pak? Pendaftarannya 8 sampai 12. Oh ya, saya malah baru tahu jadwalnya. Mulai besok. 8 sampai 12. Gimana tuh Pak? Jadi tetap mungkin kemungkinan maju independen itu. Nah, kita menunggu aja nanti. Pak Anies, ini soal minta tanggapan sekali terakhir Pak. Pak Ganjar mengatakan tidak akan bergabung dengan pemerintahan, itu Pak Anies sendiri gimana Pak sekarang? Saya kan sudah sampaikan dulu bahwa saya tidak akan mendahului soal bergabung dan tidak, karena dari mana kita tahu, tapi bahwa saya ini bukan berada di dalam partai politik. Kalau Pak Ganjar kan memang berada di partai politik, nanti garis partainya apa? Kalau saya warga negara, dan saya selalu mengatakan saya tetap berada di dalam garis perubahan. Karena kalau bilang saya mau ikut, diundang aja tidak, mau bilang tidak, diundang aja belum, jawabnya apa? Gitu. Betul nggak? Siapa yang mau ngajak? Jadi kalau saya bilang saya nggak mau ikut, memang diajak. Terus dia bilang nggak mau ikut, memang kapan ngajaknya? Enggak kan? Nah, jadi saya katakan
Tapi pakemnya nih yang mendapatkan amanah konstitusi dari sebuah proses pilpres itu berada di dalam kabinet. Yang tidak mendapatkan amanah berada di luar kabinet. Itu pakem itu saya katakan dari dulu. Jadi saya merasa pakem itu baiknya dihormati dan saya berencana menghormati pakem itu. Pak, ada rencana nggak sih Pak untuk bertemu dengan Pak Prabowo, mungkin ngobrolin soal kebangsaan yang sempat dulu Pak Anies bilang gitu? Pokoknya sekarang sih saya konsentrasi untuk menata langkah-langkah ke depan. Itu aja. Pak, Cukup ya? tanggapan Pak Anies soal orang toksik jangan dibawa ke pemerintahan Prabowo Gibran gimana Pak? Nggak perlu ditanggapi. Nggak perlu ditanggapi Pak? Ya, saya Kenapa rasa Pak? begini ya. Pikiran boleh berbeda, gagasan boleh berbeda, tapi satu hal, hormati perbedaan itu. Ya, hormati. Jadi saya cenderung menghindari diksi-diksi yang memberikan label merendahkan atas perbedaan pandangan. Karena ketika kita memiliki pandangan yang berbeda, bukan berarti yang berbeda itu lebih buruk. Apalagi yang berbeda itu dianggap meracuni. Belum tentu. Justru disitulah penghargaan pada prinsip demokrasi. Dan itu yang kami khawatirkan. Makin hari, pelan-pelan, makin luntur. Bila Anda sepaham dengan saya, maka Anda benar. Dan Anda sehat. Tapi bila Anda tidak sepaham dengan saya, maka Anda adalah tidak benar, Anda tidak sehat. Ini cara pandang yang bisa mengganggu demokrasi. Jadi saya cenderung untuk jangan menggunakan istilah-istilah yang bisa merusak perbedaan. Ini sehat kok. Apa sih sehat itu? Ketika ada sebuah rencana dapat kritik. Itu sehat sekali. Sehingga apa? Sehingga yang punya rencana itu harus memberikan penjelasan lebih dalam, argumen lebih luas. Itu baik untuk seluruh masyarakat, termasuk bagi yang merencanakan kebijakan. Cuman kadang-kadang yang berada di dalam pengambilan kebijakan itu belum tentu punya kesabaran untuk mau menjelaskan dengan lengkap. Ya. Pak, mau minta tanggapan dari Bapak mengenai rencana Pak Prabowo yang akan menambah 4 jumlah menteri yang tadi 36 jadi 40 kementerian. Apakah itu salah satu bentuk untuk cara untuk mengatasi koalisi yang mulai bertambah pada pemerintahan itu Pak? Satu, semua diatur dengan undang-undang. Selama itu sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka tidak ada larangan. Yang kedua, kewenangan menurut konstitusi sudah diberikan kepada presiden terpilih. Maka presiden terpilih memiliki hak prerogatif selama dia berada di dalam koridor undang-undang. Jadi saya tidak mau terlibat di dalam assessment, oh ini baik, ini buruk. Itu adalah hak presiden terpilih selama itu sesuai dengan aturan undang-undang. Ya. Terima kasih Pak. Wes bisa jawab tadi. Iya pagi-pagi dia kirim WA tadi pagi. Yang ngucapin siapa aja? Udah. Saya belum lihat pakannya di meja. Dan jalan sini. Ya. Kalau saya beda Prof ceritanya. Ketika ketemu orang banyak, katanya. Seorang tua bilang begini, Pak. Itu namanya siapa? Iya, itu namanya Ganjar Mahfud. Jadi nama saya baru. Nama saya ternyata Ganjar Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Swastiastu, namo buddhaya, rahayu. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, sangat saya banggakan. Ada 3 berbagai cerita yang mau saya sampaikan. Karena hadir hari ini para pengusung Ganjar Mahfud. Pimpinan partai Pak Oso, terima kasih. Yang ada 3
perusahaan, terima kasih Pak Sasto, ini DPN, DPD, DPC saja kemarin memberitahu, dan hari ini pimpinannya berbeda juga ini Pak Gatot, Mas Andika dan kawan-kawan. Oh, relawan juga banyak. Ini relawan ini lebih suruh Mas Sasto. Kalau mau bubar, kita bersama acaranya penuh. Alhamdulillah selama syawal juga penuh. Jadi mereka kira semangat perjuangannya tidak pernah berhenti. Terima kasih. Pada babak pertama cerita tentu sama disampaikan oleh Pak Mahfud. Pak Mahfud suaranya sempat hilang, saya tanya, apa suaranya hilang Pak? Wah, ini sekian dari sekian titik begitu. Jamunya kurang dari. Sekarang Pak Mahfud seger. Saya ditanya juga, Pak Ganjar seger. Iya, tiap hari bangun sekarang olahraga, makan, halal bihalal, diskusi, ketemu banyak orang, mendengarkan kawan-kawan yang mereka menyampaikan banyak pikiran, tentu perjuangan banyak. Jadi kalau dulu saya menginap, sebenarnya kelakuan lama saja untuk bisa jauh lebih tahu. Tapi saya baru tahu juga menginapnya, kegiatan menginap itu menarik perhatian saya. Karena habis menginap, tuan rumahnya ini menjadi populer. Karena populer datangin orang. Pertanyaannya begini, Pak Ganjar kemarin di sini ya? Iya. Nginep? Iya. Gimana? Wow, asik. Ngobrol di dapur, cerita harga cabai. Di Bekasi cerita anaknya ternyata kalau mau kerja itu nyogok. Saya pikir Prof, kerja nyogok itu kerja di pemerintah, enggak, itu di swasta. Berapa nyogoknya? 3-8 juta. Ini Pak, ini karena nginap. Ada juga nginap di tempat petani. Ya cerita, pupuknya langka. Jadi kemarin ketemu petani dan pengecer pupuk. Maka pada saat cerita pupuk langka itu berkata di daerah itu. Setelah itu sebelum mengecer pupuk, kita dikumpulkan pupuknya besok harus sebarkan ke masyarakat. Karena kita berbicara apa yang disampaikan oleh para petani terhadap pupuk langka. Ini cerita saja. Tapi ini cerita isu yang biasa saja. Yang luar biasa adalah setelah itu ada orang datang. Mereka tanya Mas Hajar, Pak Ganjar cerita apa? Cerita persoalan yang saya sampaikan saya berkeluh kesah. Oh, oke. Programnya bagus. Setelah pulang Pak Ganjar ngasih apa? Dia nggak ngasih apa-apa. Hebat ya Pak Ganjar. Nah, saya datang ini bawa beras. Ini lebih konkret. Kalau cuma ngomong sama program, semua orang mungkin bisa melakukan. Tapi berasnya, sembakonya, sangunya sekali. Jadi cerita setrika itu sekarang menjadi sebuah catatan dari kawan-kawan yang kemarin mendampingi saya setelah berkeliling di kantor. Itu cerita sebelumnya. Pada saat kemudian coblosan saya sepakat sama Pak Mahfud, sebuah proses katakan kontestasi atau pertandingan harus ada agar jauh lebih penting dibanding urusan para kandidat dan para prinsipal ini. Maka kita melakukan secara konstitusional apa yang ada dan dukungan teman-teman mau mengikuti secara konstitusional, teman-teman tim hukum berjalan, diskusi dengan Pak Mahfud yang memberikan briefing bagaimana kita melakukan proses ini dengan baik, dan kita sudah bisa merencanakan apa yang terjadi, dan dengan dissenting itu kita bisa mendengar ternyata dissentingnya Pak Arief itu lebih ganas sebetulnya. Karena kalau nggak salah kalimat terakhirnya itu lebih dia sampaikan ini memang layak dikabulkan atas semua. Maka
buat saya sekarang prosesnya adalah memberikan edukasi kepada publik. Proses politik pilpresnya selesai, tapi pendidikan politiknya tidak akan pernah selesai. Maka saya sampaikan kepada banyak orang, Maradona itu dulu pernah ngegolin pakai tangan, nonton ya? Gol nggak waktu itu? Gol. Jadi gol. Tapi hari ini tuh menjadi cerita bahwa itu gol yang inkonstitusional. Tugas kita adalah memberikan pelajaran sehingga sepak bola sekarang ada kameranya. Jadi kalau terjadi kontroversi, pasti hasilnya nanti dulu kita lihat. Bapak Ibu, ini merupakan perbaikan yang harus kita lakukan untuk memudahkan cerita pendidikan pada Pak. Saya senang sekali. Sekarang kawan-kawan dari ilmuwan mulai melakukan riset. Dan hari ini mulai menarik Mas Astro, karena di daerah itu orang mulai mengaku, iya sebenarnya kemarin itu begini itu mulai ada cerita satu siapa yang datang, apa yang ditawarkan, berapa jumlahnya, bagaimana caranya, sampai kemudian para intelektual yang berbicara soal teknologi penghitungan counting system di dalam KPU. Ini cerita sangat familiar. Dan tentu babak ketiga ceritanya adalah bahwa kita tidak akan pernah berhenti untuk mencintai Republik ini. Kita akan mengawal segala cara. Dan saya diklaim pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini. Tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini. Dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar. Sehingga moralitas politiknya ada, cara berpolitik yang benar mesti naik kelas, dan semua sama-sama terhormat. Tidak perlu saling mencibir. Cara mencibir kita yang paling benar adalah di jalur yang pas. Apa itu? Jalur Allah. Itulah cara yang paling bagus, sehingga kita akan bisa melakukan tindakan-tindakan yang pas untuk melakukan sebuah kontrol. Maka terima kasih buat kawan-kawan yang tetap setia sampai hari ini. Terima kasih kepada kawan-kawan yang masih mau berkenan memberikan seluruh daya upaya tenaganya untuk membantu. Dan kami kembali terus dengan pimpinan partai, saya dan Pak Mahfud diajak terus menerus, dan kita mulai membuat catatan-catatan apa itu politik pangan. Kemarin saya ketemu dengan para ekonom, rupiah sempat kita kelola dengan baik, pemerintah mengelola dengan baik, dan sempat turun dari 16. Tapi Google tadi saya cek kembali ke 16 lagi. Apa artinya ekonomi sedang tidak baik?